Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan waktu dan umur sehingga kita bisa hadir di dialog kali ini, dan insya Allah mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua dan juga kepada halayak pemirsa, netizen, dimanapun Anda berada saat ini. Pertama-tama mari kita kirimkan salam atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad. Adapun judul yang kita dialogkan hari ini adalah peran media dalam dakwah. Ya. Kalau kita bicara tentang media, maka di sana ada pasangan-pasangannya, ya, yaitu di sana harus ada apa yang disebut dalam ilmu komunikasi komunikator, ya. Kemudian sesudah itu ada media itu sendiri, dan setelah itu ada audiens ataupun sasaran halayak. Ya. Kalau di dunia pers ada yang disebut dengan perusahaan pers, ada media, dan ada wartawannya. Ya, ketiga unsur itu berperan dalam meningkatkan layanan kepada halayak. Baiklah, sekarang ini media sudah sangat berkembang, ya. Kita sudah memasuki era digitalisasi peralatan, dan orang sekarang sudah main di satelit, ya, internet. Oleh karena itu dalam menyampaikan dakwah, khususnya dakwah Islamiyah itu memang diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas karena banyak persaingan, ya, persaingan. Ya, yang harus ditingkatkan itu pertama adalah meningkatkan kualitas orang yang menyampaikan pesan-pesan itu. Jadi ada istilahnya personal branding. Jadi cara membawakan suatu pesan agama Islam ini harus ditingkatkan. Itulah sebabnya banyak pendakwah ataupun penceramah agama Islam yang menurut gayanya dia, ya, masing-masing. Ada yang suka audiensnya ketawa-ketawa, ya. Ada juga yang suka kalau audiens itu serius mendengarkan. Ya, macam-macam caranya mereka menyampaikan. Yang pasti tujuan mereka adalah bahwa pesan yang dia sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Ya, baiklah. Kalau kita mengelola media, memang saat ini tidak begitu susah lagi karena sudah sangat murah, ya. Itulah salah satu ciri digitalisasi. Artinya kita bisa mengeluarkan uang tidak banyak untuk mencapai tujuan. Apabila saya bandingkan dulu dengan sistem misalnya televisi, ya. Orang membangun televisi itu mesti uangnya banyak. Mesti mainnya miliar, ya. Nah, sekarang kita membangun satu stasiun televisi digital, apalagi kalau menggunakan media satelit, tidak terlalu mahal, ya. Katakanlah media-media yang menggabungkan dirinya dengan media-media sosial, apalagi tidak terlalu mahal biayanya, artinya bisa dijangkau oleh orang-orang Jawa. Oleh karena itu sekarang ini banyak sekali orang mendirikan media, ya, karena begitu gampang sudah, ya, dan tidak perlu banyak juga izin kiri kanan. Kalau dulu di era Orde Baru itu mesti ada izin penyiaran namanya. Kalau sekarang sudah tidak lagi. Jadi inilah hasil daripada satu kebebasan yang dibawakan oleh perkembangan teknologi digital ini. Begitu terbuka sehingga semua orang bisa berperan sebagai wartawan, sebagai penyampai berita, ya. Jadi ini merupakan hal yang
harus kita tangkap sebagai satu peluang bagi kita, ya, bagi orang-orang yang mempunyai misi menyampaikan hal-hal yang bersifat positif terhadap halayaknya. Nah, ini. Jadi untuk mendapatkan satu isi pesan yang baik, maka memang melalui tahapan-tahapan di mana sebuah pesan itu dikreasi. Ya. Sekarang berkembang orang menjadi konten kreator. Ya, mereka ada ilmu sedikit tentang bagaimana memproduksi pesan. Ya, mulai dari perencanaannya, terus strategi desain produksinya, sampai kepada cara membuatnya dan menyiarkannya. Ya. Karena saya termasuk penyelenggara televisi, memang tidak begitu gampang kita membuat satu acara siaran, ya, karena harus melalui cara-cara yang profesional, ya, mulai dari perencanaan, kemudian desain produksinya kayak apa, kemudian anggaran dan segala macam, ya. Tapi sekarang era digital ini sudah banyak sekali berubah. Jadi selain dia kecepatannya bisa menjangkau orang banyak, juga bisa efisien dalam pengelolaannya. Nah, ini pesan yang harus ditangkap oleh setiap umat Muslim, bagaimana bisa membangun sebuah media sehingga pesan-pesan atau dakwah Islamiyah itu bisa menyebar kemana-mana. Ya, itu sebagai gambaran. Nah, nanti kita diskusikan bagaimana sebenarnya harusnya kita berada dalam era ini sebagai penyebar ajaran-ajaran agama Islam. Ya. Tadi Pak Nur sudah menyampaikan bahwa sekarang ini banyak orang cenderung membuat lagu-lagu, ya, untuk menyampaikan pesan-pesannya. Ya, karena itu memang salah satu gaya atau satu cara untuk menarik perhatian. Ya. Seperti kita ketahui fungsi media itu ada 3, ya. Yang pertama menyampaikan informasi, yang kedua mendidik, dan ketiga sebagai media hiburan. Ya, jadi bisa kita pilih salah satunya itu, apa gaya informasi yang kita mau anut ataupun gaya pendidikan dan hiburan. Masing-masing punya style sendiri-sendiri, ya. Kalau informasi ini banyak bersentuhan dengan ilmu-ilmu jurnalistik yang diemban oleh para wartawan, ya. Karena misalnya saja kalau kita mau menyampaikan satu berita itu melalui syarat-syarat, misalnya 5W1H itu, ya. Jadi di mana kejadiannya, kapan terjadinya, dan siapa yang melakukan, dan bagaimana hal itu bisa terjadi. Ini harus ada tergambar di dalam pesan-pesan berita itu. Ya. Di banyak kesempatan kita melihat kejadian di layar HP ini, ada kejadian tanah longsor dahsyat sekali, luar biasa. Tetapi karena yang menyampaikan ini bukan orang wartawan, maka dia mengambil gambar, dan yang dia ucapkan itu, orang yang menyampaikan, kesannya dia, aduh kasihan, ini sudah dihantam mobil satu ini, katanya kan begitu. Nah, padahal yang kita mau dengar itu sebenarnya di mana kejadiannya, kapan terjadinya. Nah, ini yang seringkali lupa. Jadi ekspresi perasaannya saja itu yang disampaikan ketika dia mengambil gambar. Sebenarnya itu tidak salah juga, hanya kurang lengkap, ya, sebagai satu syarat informasi yang disampaikan kepada halayak. Ya, jadi menonjol perasaan dia, gitu. Nah, kalau yang meliputi itu adalah wartawan, pasti banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi ya terima kasih juga pada netizen yang bisa menyampaikan kejadian seperti itu. Ya, hanya saja lemahnya begini, kadangkala satu kejadian sudah lama kejadiannya, tapi diupload lagi kembali seolah-olah baru, padahal itu rekaman lama. Ya, ini juga kekurangannya. Ya, sudah berkali-kali diupload, bahkan ini kejadian sudah 3 tahun yang lalu. Ini terlalu lumayan, ya, karena tidak ada informasi waktu yang disampaikan waktu dia membuat berita itu. Nah,
Ini sebagai pengantar, mari kita dialog. Bisa ditambahkan apa yang saya katakan, dan bisa juga ada pertanyaan barangkali, ya, ya bisa kita sama-sama menjawabnya, ya, supaya bisa lebih terbuka.